ya kan? Jadi kapan sih rencananya? Segera, habis ini juga saya akan segera. Kalau nggak ada banyak juga pendeta yang ini katanya, kebetulan suami saya juga pendeta kan, banyak yang nasihatin doa dulu, nggak apa-apa. Di dalam saya bilang di dalam Alkitab juga ini kok boleh kok misahkan diri masing-masing tanpa terus kita tidak boleh menikah lagi ya, gitu boleh koreksi diri masing-masing. Nama Cimehong kembali menjadi sorotan publik. Sosok yang dikenal luas sebagai pebisnis kue dengan gaya bicara khas ini mengungkap persoalan rumah tangga yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Setelah 15 tahun membina pernikahan, Cimehong menyatakan telah mengambil langkah tegas dengan menggugat cerai suaminya. Keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan. Ia membeberkan sejumlah persoalan yang dinilai sudah melewati batas toleransi, terutama terkait ketimpangan finansial dan beban tanggung jawab dalam rumah tangga. Banyak yang tidak tahu jikalau suami Cimehong adalah seorang pendeta di salah satu gereja. Untuk mengenal suami Cimehong berikut ini, kami tampilkan wawancaranya yang diundang oleh YouTube Betani Miracle Center dengan host pendeta Lukas Kusuma. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Sudah menjadi duda 7 tahun. Karena anak-anak waktu itu ada anak saya yang paling kecil, perempuan. Dia masih umur sekitar 5 tahunan waktu itu. Jadi saya harus besarkan mereka. Nah setelah itu ya saya bekerja, masih bekerja dan kebetulan ketemu dengan Cimehong. Biasa saya panggilnya Novi itu, sekarang Cimehong. Nah setelah saya bertemu dengan Cimehong, jadi ya itulah tadi yang Cimehong sudah ceritakan bahwa, nah saya cuma melihat satu hal, saya juga nggak sembarangan karena saya udah berkomitmen dengan anak-anak untuk tidak menikah lagi. Nah cuman saya ngelihat Cimehong ini orangnya sabar ya. Waktu saya kenal tuh sabar. Jadi gini, sabar tuh udah mati kata gini. Saya pernah janjian sama Cimehong, telepon saya, terus mau janjian ketemu, ya kan, di Grand Indonesia. Tetapi kita janji jam 7 waktu itu ya. Nanti jam 7 lah saya bilang, saya masih bekerja. Kalau orang bekerja beda sama orang nggak kerja. Maksudnya owner ya, dia sebagai owner kan anytime. Bukan jam 7. Jam 7 malam. Ya. Tapi jam 7 karena kami bubar kantornya jam 5. Jam bubar kan jam 5. Iya, bubar jam 5. Tapi jadi datangnya jam 7. Enggak. Waktu itu jadi setelah bubar itu ternyata nggak bisa. Ya, jadi masih ada banyak pekerjaan. Lalu saya bilang jam 7 deh, saya bilang gitu. Nah, entah kenapa hari itu jam 7 itu Pastor, saya dipanggil untuk ke ruangan bos. Ke owner. Jadi waduh saya bilang gimana nih. Tetapi waktu itu saya langsung telepon sebelum bos panggil saya masuk ke ruangannya dia, saya udah langsung saya telepon. Gimana nih, saya jam 7 dipanggil bos. Oh ya nggak apa-apa, kamu kerja dulu aja, ntar selesai baru kita ketemu gitu. Nah ini saya ngelihat beberapa hal, dan waktu kita pergi juga dengan Cimehong dan keluarga, dia sabar ya. Maksudnya mungkin karena seorang dia seorang janda atau istilahnya pernah punya keluarga, jadi dia ngerti. Ya beda dengan yang muda. Saya pernah kenal anak muda juga, mereka SPG yang saya bilang itu. Jadi dia habis interview karena dia bilang minta pekerjaan, saya coba interview dia dan saya kasih satu pekerjaan. Lalu dia bilang mau pulangnya bareng aja kok. Dia bilang oke, saya bilang nggak ada masalah pulang bareng, kamu tunggu saya. Wah ternyata saya ya bekerja seperti saya ini nggak ada waktunya gitu. Ternyata waktu itu dia marah-marah di bawah. Kalau kerjaan belum beres ya harus diberesin. Iya. Ya, nggak ada jam kantor. Tunggu marah-marah ngebel terus kan. Waduh ini nggak bener saya bilang kan. Ngamuk di bawah. Ngambek. Tapi Cimehong ternyata sabar menunggu. Sabar. Ya. Ini janji jam 5, jam Sampai 8 baru datangnya. ya. Jam 8. Nih dengerin nih cewek-cewek nih, kalau Anda mau dapat jodoh yang model bos kayak gini nih, potongannya kayak Komehong, harus sabar. Ya Tapi kan? perutnya bertobat. Iya. Soalnya kan bener nih kata Alkitab, lebih baik tinggal di atas soto rumah daripada kumpul sama wanita yang suka cerewet, bertengkar dan ngambekan. Nah, Betul. tuh Yang ngomong wanita loh ini, rahasianya. Yang
Nah, padahal ya ada mungkin yang kita kadang-kadang lihat di sosial media Cik Mehong itu kayaknya jutek gitu ya. Padahal aslinya itu baik sekali ya, sabar ya. Baik. Jutek itu hanya karena peran ya Cik Mehong. Karena peran. Kalau Oh. saya nggak jutek, nggak FYP. Oh, Mantap. seperti durian ya kan, luarnya kayaknya jutek padahal hatinya lembut. Lembut. Wah. Benar. Iya. Nah, lalu sekarang setelah menikah tentunya kan ada adaptasi, tapi dalam kisah perjalanan kehidupan Cik Mehong setelah sukses ini, nah kepada Cik Mehong, apa peran yang melengkapi Cik Mehong dalam usaha sekarang ini Cik Mehong, yang dilakukan oleh Komeong? Dia jadi sebagai ini ya. Kalau saya kan bagian marketing, dia bagian buat. Terus kalau belajar, udah kamu aja yang belajar di sama kursus misalnya. Asisten pribadi gitu ya. ya. Roti blunder. Jadi kalau ada yang keluar, biasanya kita ada satu yang harus bisa gitu kan ya. Iya, Jadi kita nggak bergantung juga sama pegawai. bagus. Jadi Cuma saling resepnya melengkapi ya. melengkapi. Dia yang belajar. Lah kalau saya kan nggak bisa belajar. Itu WA apa mah semua harus upload apa segala. Wow. Jadi dia Wow, jadi bagian produksi Komehong ya? bukan bagian ngajarin. Ngajarin ya? Dia Wow. sebagai Supervisor. pengajar. Kalau ngajar dia telaten. Iya. Kalau saya nggak bisa. Cik Mehong Saya bisa bagian marah-marah. marketingnya. Iya. Wow, ini ternyata kisah peran hebatnya Rahasia Komehong suksesnya ya. di balik Cik Ya, Mehong. tahu kadang-kadang dia kan lebih tua dari saya 8 tahun. Wah. Jadi kalau ini kan saya suka ngambil keputusan suka sembrono gini ya. Saya nanya dia, menurut kamu saya harus bagaimana gitu. Jadi saya nggak salah. Dia kadang-kadang saya marah gini-gini. Dia kan lebih ini ya, maksudnya Lebih bijaksana. ya, seperti bapak saya, Pak. Wah. Jadi orang Yes, mantap. Bapak. Kan Jadi, biasanya ada yang bilang di balik seorang pria yang sukses pasti ada seorang wanita yang sukses. Sekarang ini kisahnya kebalik. Di balik seorang wanita yang sukses pasti ada seorang pria yang sukses. Sekarang pertanyaannya terakhir Komehong. Iya. Setelah Cik Mehong menjadi nama besar, punya nama besar di Indonesia dan di negara-negara yang lain, apa suka dukanya sih jadi suami seorang Cik Mehong? Suka dan dukanya sih banyakan dukanya. Iya. Mengerikan. Jadi banyakan dukanya. Gini, yang pertama ya waktu saya sejak menikah ke Cimehong udah biasa sendiri dan dia punya bisnis. Jadi biasa orang punya bisnis kan punya keputusan-keputusan Ya, yang ya. ini. Nah di dalam hal Independen ini gitu ya. Nah kita nggak bisa seperti suami yang seperti dulu waktu pertama kali saya menikah saya bisa menguasai istri saya misalnya gitu. Tetapi kita harus kebalikan karena kita udah punya pengalaman kita hanya support. Jadi kita ambil peran bahwa kita mensupport gitu loh sekarang. bagus. Contohnya yang tadi Cimehong cerita. Jadi kalau ada sesuatu produk yang dia mau belajar, misalnya belajar kue lapis itu, dia pergi kursus sama saya. Yang kursus itu saya. Cimehong cuman duduk. Saya Duduk yang makan, belajar. minum teh gitu ya, Iya. shopping. Cimehong duduk. Jadi saya berkumpul dengan cewek-cewek itu kursus, tapi puji Tuhan selama macam-macam kursus saya selalu yang terbaik. Lulus. Ini saksinya Cimehong. Contohnya kalau waktu belajar bikin ayam kodok. Ayam kodok. Itu mesti Itu kan jahit. cewek-cewek dia sendiri kan. Paling Udah, ganteng dong satu kelas. Juara yang paling bagus ngejahit apa? Dia juara 1, Pak. Jadi ayam kodok itu kita mesti keluarin tulangnya, dagingnya, tinggal Kulitnya. sisanya kulitnya. Nah, dagingnya ini setelah dicincang, diramu, masukin lagi, lalu dijahit. Bentuknya yang bagus gitu. Yang paling bagus saya. Bentuk seperti kodok gitu. Wow. Telaten banget. Telaten ya, Iya, iya. telaten Ya, sabar, pinter juga ya kan. Tapi kerjanya Ganteng lama, juga. Pak. Ya lama kalau mau Perfeksionis berbaik. biasanya orang Ya, yang teliti. perfeksionis, betul. Tapi Iya, perlu ya penyeimbang karena suami istri itu kan seperti sendok dan garpu, ya kan? Iya. Beda Seperti perannya. sepatu kiri dan kanan. Nah, Kalau- seperti pedal gas sama pedal rem. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Share pendapatmu di kolom komentar ya.